Selamat datang para pencinta militer. Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperingati hari kelahirannya yang ke-76 pada hari Selasa tanggal 5 Oktober tahun 2021. Ucapan Dirgahayu ke-76 TNI hingga rekrutmen TNI ramai dibicarakan masyarakat Indonesia. Pada perayaan ulang tahun kali ini, ada kabar baik untuk putra-putri terbaik bangsa. TNI masih membuka penerimaan calon prajurit untuk prajurit perwira karir, PAPK reguler, dan Tamtama AD KTPK gelombang 2. Melansir laman rekrutmen tanda hubung teni.mil.id, PAPK reguler terbuka untuk lulusan D4 S1 dari perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan IPK minimal 2,80 bagi jurusan program studi akreditasi A dan minimal 3,00 bagi jurusan program studi akreditasi B. Terdapat 77 formasi yang dibutuhkan. Sementara itu, Tamtama AD terbuka bagi lulusan minimal SMP, sederajat baik negeri maupun swasta yang terakreditasi. Melansir laman TNI AD, para peserta diharapkan bersedia menjalani ikatan dinas pertama IDP, selama 10 tahun terhitung saat dilantik sebagai prajurit TNI AD. Pendaftaran sudah dibuka sejak September lalu dan masih berlangsung hingga bulan Oktober ini. Jadwal detail pada masing-masing penerimaan dapat dilihat pada laman rekrutmen TNI AD atau rekrutmen TNI. Nantinya, calon prajurit harus mengikuti serangkaian alur penerimaan yang diadakan oleh TNI. Terdapat 6 materi yang akan diujikan dalam rekrutmen TNI, antara lain administrasi, mental ideologi, akademik, kesehatan, psikologi dan tes bakat terbang, serta kesamaptaan jasmani. 1. Warga negara Indonesia pria wanita, bukan prajurit TNI POLRI PNS. 2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 4. Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba. 5. Tinggi badan minimal pria 163 cm dan wanita 157 cm, dengan berat badan seimbang. 6. Telah lulus dan berijazah S1 profesi SID 4 dari perguruan tinggi negeri atau swasta sesuai jurusan program studi yang ditentukan. 7. Berumur setinggi-tingginya. A. 30 tahun bagi yang berijazah S1, D4. B. 32 tahun bagi yang berijazah S1 profesi. 8. Untuk jurusan program studi akreditasi, A. IPK minimal 2,80 bagi yang berijazah D4, S1 dan S1 profesi. 9. Untuk jurusan program studi akreditasi, B. IPK minimal 3,00 bagi yang berijazah D4, S1, dan S1. 10. Bagi jurusan kedokteran umum gigi telah berijazah S1 Profoi dan telah lulus uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter, dokter gigi dan melampirkan hasil uji kompetensinya, minimal akreditasi, B. 11. Berstatus belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama mengikuti Dikma. Kecuali bagi pendaftar berprofesi dokter umum diperbolehkan sudah menikah, namun bagi wanita yang berprofesi dokter belum mempunyai anak dan sanggup tidak mempunyai anak atau hamil selama menjalani Dikma. 12. Membawa fotokopi sertifikat akreditasi program studi yang dikeluarkan oleh BAN PT. 13. Bersedia ditugaskan di seluruh wilayah NKRI. 14. Bagi karyawan harus mendapat persetujuan dari instansinya dan sanggup membuat pernyataan diberhentikan dengan hormat dari pimpinan instansi yang bersangkutan bila lulus seleksi dan masuk Dikma. 15. Menyertakan surat keterangan bersih diri SKBD. 16. Membawa surat keterangan bebas narkoba dan surat kesehatan dari rumah sakit pemerintah. 17. Wajib membawa surat keterangan bebas COVID-19 dan melampirkan, menunjukkan sertifikat vaksin pada saat daftar ulang di tempat pendaftaran melalui aplikasi Peduli Lindungi. 1. Pria. Bukan anggota, mantan prajurit TNI, Polri atau PNS TNI. 2. Khusus sumber umum serendah-rendahnya berijazah, lulusan SMP, sederajat atau yang setara baik negeri atau swasta yang terakreditasi.
3. Memiliki tinggi badan sekurang-kurangnya 163 cm, serta memiliki berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. 4. Belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dalam mengikuti pendidikan pertama sampai dengan 2 tahun setelah selesai pendidikan pertama. 5. Bersedia menjalani ikatan dinas pertama IDP selama 10 tahun dihitung mulai saat dilantik menjadi prajurit TNI AD. 6. Bersedia ditempatkan dan ditugaskan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan 7. Harus mengikuti pemeriksaan pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan yang meliputi A. Administrasi, B. Kesehatan, C. Jasmani, D. Mental ideologi, dan E. Psikologi. 8. Memiliki kartu BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial aktif. Berikut adalah tata cara pendaftaran dalam proses rekrutmen TNI 2021. 1. Calon mendaftar secara online melalui internet dengan website https://rekrutmen-rekrutmen-teni.mil.id dan mengisi formulir pendaftaran. 2. Daftar ulang secara fisik ke tempat pendaftaran yang telah ditentukan dengan menunjukkan cetakan formulir pendaftaran. Pada saat melakukan daftar ulang secara fisik, calon diharuskan membawa kelengkapan dokumen asli sebagai berikut: akte kelahiran, KTP calon, KTP orang tua wali, kartu keluarga KK, ijazah dan SKHUNSD, SLTP, SLTA, rapot SLTA sederajat, rapor SMA-MA sederajat, daftar riwayat hidup, SKCK dan SKBD, surat lamaran menjadi prajurit tulis tangan dengan tinta biru dan bermaterai, surat keterangan peserta UN ujian nasional, pas foto hitam putih dan berwarna, pakaian kemeja ukuran 4x6 20 lembar, 3x4 10 lembar, dan 2x3 10 lembar. 3. Bagi yang pindah domisili membawa surat keterangan pindah domisili dari kelurahan kecamatan. 4. Masing-masing dokumen difotokopi 1 lembar dan dilegalisir. Sebagai tambahan, calon pendaftar juga diwajibkan membawa surat bebas COVID-19. Proses rekrutmen TNI dilakukan secara gratis. Calon prajurit tidak akan dipungut biaya apapun selama proses ini berlangsung. Bagi teman-teman yang tertarik untuk menjadi prajurit perwira karir TNI atau Tamtama AD, dapat melakukan pendaftaran melalui link yang ada di deskripsi. Semoga berhasil ya.